Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. teman-teman yang ada di studio dan di rumah. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Perkenalkan, nama saya Ulfatul Rahmat dan teman saya Bintang Kusuma Putra. Teman-teman, kali ini kita sudah bersama Bapak Haji Fauzin Jamil. Monggo Bapak sapa teman-teman yang ada di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang ada di rumah, Bapak dan Ibu guru yang ada di madrasah maupun yang ada di rumah. Alhamdulillah saya Fauzin Jamil bisa hadir di program acara Mutiara Ramadan MTS Negeri 6 Kebumen 1442 Hijriah. Mari kita isi Ramadan tahun ini semakin meningkat dengan penuh kebaikan dan amaliyah yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, ini Pak, ini ada beberapa pertanyaan dari penanya. Oke, silakan. Amelia Industri Astuti dari kelas 8C. Bagaimana cara mengetahui malam Lailatul Qadar dan apakah sah puasa tanpa sholat tarawih? Oke, pertanyaan bagus sekali. Dari siapa itu tadi, Mas? Jadi Amelia Industri. Amelia begini. Bagaimana cara mengetahui malam Lailatul Qadar? Perlu kita ketahui Lailatul Qadar itu, Lailah itu artinya malam. Al-Qadar itu artinya agung dan mulia. Maka Lailatul Qadar itu berarti malam yang agung dan malam yang mulia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar ini terjadi pada salah satu malam di bulan Ramadan. Kalau Ramadan ada 30 malam, berarti salah satu malamnya itu ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lah, malam Lailatul Qadar itu bagaimana sih keagungannya? Karena malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Artinya kalau kita berbuat baik di malam Lailatul Qadar itu seperti kita berbuat baik selama 1000 bulan. Makanya semua orang ingin dapat mendapati malam Lailatul Qadar. Hanya saja malam Lailatul Qadar itu yang Maha tahu itu hanya Allah. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu hanya Allah yang tahu. Namun alhamdulillah kita beruntung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membantu kita, memberikan gambaran kapan terjadinya Lailatul Qadar. Beliau mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu seringnya terjadi di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. 10 hari yang terakhir berarti mulai tanggal 20 sampai 30 Ramadan itu salah satunya ada malam Lailatul Qadar. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan begini, Lailatul Qadar itu selain di 10 hari yang terakhir itu seringnya terjadi juga di malam-malam ganjil. Kalau dari tanggal 20 sampai 30 malam ganjilnya itu malam berapa? 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Ini malam Lailatul Qadar itu salah satu dari tanggal itu. Makanya kalau di masyarakat, di tradisi kita itu kalau malam-malam ganjil itu biasanya banyak orang yang bersedekah, malam harinya di musola di masjid itu banyak yang membawa makanan itu karena berharap bisa mendapati malam Lailatul Qadar itu. Tapi kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ada cara sederhana, yaitu kalau siang hari kita di bulan Ramadan berpuasa terus dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Dan malam harinya kita juga gunakan untuk bertarawih, tadarus Al-Quran, mengaji dan seterusnya. Insya Allah kita pasti mendapati malam Lailatul Qadar. Jadi jangan pilih-pilih. Mas Bintang misalkan, saya tarawihnya mau tanggal ganjil aja. Itu jangan. Karena apa? Belum tentu. Karena kita tidak tahu hakikat yang menentukan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di dalam kitab-kitab itu ada menyebutkan, misalkan Imam Ghazali itu menyebutkan, memprediksikan. Jadi malam-malam Lailatul Qadar itu ada prediksinya. Tanda-tandanya adalah awalnya. Misalkan kalau awalnya Ramadan itu hari Senin, misalkan ketika awal Ramadan hari Senin, maka Lailatul Qadarnya itu pada tanggal 25. Kalau awal Ramadannya hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya
tanggal 27 misalkan. Itu ada tapi hanya perkiraan, yang maha tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terus yang kedua tadi pertanyaannya, Apakah sah puasa tanpa sholat tarawih? apakah sah puasa tanpa salat tarawih? Puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Salat tarawih hukumnya sunnah. Jadi meskipun orang berpuasa tapi tidak sholat tarawih, tetap puasanya sah. Ya, tetap puasanya sah selama memenuhi syarat dan rukunnya. Karena sholat tarawih itu hanya hukumnya sunnah. Tapi meskipun sunnah, sholat tarawih itu meskipun sunnah tapi nilainya seperti kewajiban. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ada min khoslatin, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan sunnah di bulan Ramadan, kaman ada faridotan fi masiwah, seperti orang itu melakukan suatu kewajiban di selain Ramadan. Jadi kalau kita sholat tarawih, misalkan kamu berapa rakaat tarawihnya? 20 rakaat misalkan ya, kamu juga 20 rakaat, berarti seperti kita melakukan sholat wajib 20 rakaat, padahal itu sholat sunnah. Jadi sebaiknya sholat, meskipun sholat sunnah tetap kita laksanakan, karena sabda Rasulullah SAW, mangqoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang beribadah malam di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan keimanan, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Senang tidak? Senang. Itu manfaat kita salat tarawih. Jadi meskipun puasa tapi malam harinya nggak tarawih, ya nggak apa-apa. Cuman itu ya berarti orang yang menyanyiakan kesempatan yang mulia. Gitu. Iman. Oke, yang berikutnya ada lagi? Ini ada pertanyaan dari Ardian Tati Prananda dari kelas 8A. Oke, Ardian ya, silakan. Bagaimana jika kita puasa tetapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu, dan apa hukumnya membangunkan orang sahur? Oke, yang pertama, ada orang puasa tapi gak sholat. Pernah ketemu gitu enggak Mas Bintang? Pernah, kan aneh gitu ya. Ada orang puasa tapi gak sholat gitu. Ada yang sholat tapi gak puasa. Ada yang puasa juga sholat ya. Insya Allah kalian semua itu ya puasa ya sholat gitu. Bagaimana hukumnya ketika orang puasa tapi tidak sholat? Ya, begini. Orang meninggalkan sholat itu ada macam-macam motifnya. Orang yang meninggalkan sholat itu ada macam-macam motifnya. Pernah enggak Mas Bintang meninggalkan sholat? Pernah enggak? Pernah. Biasanya meninggalkannya karena apa? Sedang di luar atau lupa atau malas gitu kan ya. Dulu ketika kecil kan kadang-kadang malas gitu ya. Kalau orang meninggalkan sholat karena malas, ya, karena malas, artinya bukan karena yang lain, karena malas atau karena lupa, maka puasanya tetap sah. Hanya saja dia berdosa kalau meninggalkan sholat karena malas gitu loh. Tapi tetap berkeyakinan sholat itu wajib. Tapi kalau orang meninggalkan sholat itu dengan berkeyakinan, nggak sholat kenapa? Sholat itu gak wajib kok. Kan ada orang bilang seperti itu, sholat itu gak wajib. Kalau ada orang meninggalkan sholat dengan keyakinan sholat itu tidak wajib, maka secara otomatis puasanya batal. Karena salah satu yang membatalkan puasa adalah ar-riddah. Riddah itu maknanya murtad. Dan orang yang mengingkari wajibnya sholat itu sudah dihukumi murtad. Murtad itu artinya apa? Keluar dari agama Islam. Berarti ketika dia mengucapkan itu, maka secara otomatis puasanya batal. Gitu loh. Dia meninggalkan sholat karena tidak meyakini kewajiban sholat. Jadi saya pesan sama teman-teman semua yang ada di rumah dan pemirsa semua, kalaupun suatu ketika kita meninggalkan sholat, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat karena berkeyakinan sholat itu tidak wajib. Tapi tetap seusaha mungkin kita laksanakan sholat. Kalaupun karena suatu hal kita meninggalkan sholat, jangan sampai hati kita meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Terus yang kedua pertanyaan apa tadi? Apa hukumnya membangunkan orang sahur gitu ya? Sahur itu hukumnya sunnah. Ya. Sahur itu hukumnya sunnah dan di dalam sahur itu penuh dengan keberkahan. Nah, mengajak sahur itu berarti mengajak kebaikan. Mengajak kebaikan itu boleh tidak? Boleh. Berarti membangunkan orang sahur. Sahur itu baik, maka mengajak kebaikan juga hukumnya baik. Sahur itu sunnah. Membangunkan orang sahur juga hukumnya
sunnah gitu loh. Karena mengajak orang untuk melakukan sebuah kebaikan. Hanya saja cara membangunkannya yang etis gitu. Jangan pakai mercon di apa namanya? Dihidupkan atau pakai brauk-braukan atau suara terlalu keras pakai speaker, ya jangan, karena tidak semua orang saat itu mau sahur. Mungkin ada yang non muslim yang memang tidak berpuasa, mungkin ada ibu-ibu atau kaum perempuan yang memang tidak akan berpuasa karena memang dia sedang berhalangan. Jadi cukup membangunkan yang wajar gitu ya. Sahur, 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 atau kita membangunkan keluarga kita. Jadi sahur itu sunnah, membangunkan sahur juga termasuk sunnah karena mengajak orang untuk melakukan perbuatan yang sunnah. Begitu. Silakan Mas Bintang, ada lagi? Ini ada pertanyaan dari Agisna Hasan Sadullah dari kelas 8H. Benarkah hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi saat puasa, dan apa hukumnya berenang saat puasa? Ya. Ya, biasanya kan kita puasa itu kalau sudah jam-jam 12 ke sana kan panas sekali ya. Keinginannya kita pengennya mandi terus. Kadang kalau ini Bintang kok gak keluar dari kamar mandi ngapain? Oh, ternyata berendam di dalam air gitu loh. Jadi bagaimana hukumnya terlalu sering mandi saat berpuasa? Tadi sebetulnya apakah makruh begini ya? Mandi itu ada 3 macam. Mandi itu ada 3 macam. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi biasa. Mandi wajib contohnya Mbak Ulfah yang baru sudah berhenti haid, kemudian dia wajib mandi bersuci gitu dari hadas besar. Kemudian yang kedua ada mandi sunnah. Misalkan Mas Bintang mau sholat Jumat, itu kan disunahkan untuk mandi. Kemudian ada mandi biasa, ya mungkin setiap hari kita mandi biasa, itu pagi hari, sore hari. Nah, ketika orang mandi, ada mandi wajib, mandi sunnah, ini tidak mempengaruhi terhadap makruhnya, tidak mempengaruhi terhadap puasa. Artinya boleh kita berendam kalau niatnya memang niat mandi wajib atau niat mandi sunnah. Tapi kalau niat mandi biasa, kita harus lihat. Kalau kita berenang, yakin pasti akan ada air yang masuk. Contoh misalkan kita berenang, mungkin tidak ada air yang masuk lewat lubang tujuh kita. Mungkin tidak. Masuk lewat telinga, masuk lewat hidung, mungkin tidak. Mungkin. Maka ketika orang yakin di dalam ketika berenang atau berendam akan ada air yang masuk, maka hukumnya tidak boleh, artinya bisa membatalkan puasa. Jadi saat kita puasa ya jangan berenang atau apa kalau sekiranya yakin pasti ada air yang masuk gitu loh. Karena apa? Kita harus menjaga sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Dalam istilah agama namanya syaddud dzara'i. Sebenarnya berenang boleh, berendam boleh. Cuman pada saat kita puasa, khawatir berenang kita, berendam kita bisa menyebabkan kita batal puasa, maka sebaiknya jangan dilakukan. Jadi menutup jalan yang bisa menyebabkan batalnya puasa. Itu namanya syaddud dzara'i. Jadi jangan berenang, jangan berendam. Kecuali kalau kita mandi wajib. Mandi wajib kan harus basah semua. Gitu. Mandi sunnah juga seperti itu. Itu tidak apa-apa, meskipun nanti sebagian ada yang masuk ke dalam. Yang penting jangan disengaja. Gitu. Kan ada orang itu berkumur 3 kali, yang keluar kok cuma 2. Berarti yang 1 masuk ke dalam kan gitu ya. Itu gitu. Oke, tadi ada cuma 1 itu? Ya, oke lanjut. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ini adalah pertanyaan dari Andika Eka Prasetya dari kelas 8F. Ya. Pertanyaannya, kalau kupingnya kemasukan air sebelum puasa dan airnya belum keluar pas puasa, sah enggak puasanya? Oke, mungkin pas malam hari kupingnya kemasukan air gitu ya. Sampai pagi hari ternyata airnya belum keluar. Apakah puasanya sah? Tetap sah. Karena memasukkannya air itu atau masuknya air itu di malam hari. Mungkin juga nggak sengaja. Mungkin juga nggak sengaja. Atau mungkin misalkan sengaja, kita malam hari, misalkan jam 12 kita kasih tetes, apa namanya, obat tetes telinga gitu ya. Terus ternyata air itu nggak keluar-keluarnya itu setelah subuh, itu juga nggak membatalkan. Apalagi kalau masuknya air tidak disengaja, itu tidak membatalkan. Karena memasukkannya pada saat belum memulai puasa, walaupun keluarnya setelah berpuasa. Ada lagi? Apakah kalau berbohong puasanya batal? Apakah berbohong puasanya, Pak? Tujuannya berbohong itu apa? Ya mungkin
supaya selamat gitu ya. Nah, gini, puasanya nggak batal. Orang berbohong puasanya nggak batal gitu loh. Tetapi berbohong itu bisa menghilangkan pahala berpuasa. Kam min shaimin, banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan ju' wa atos, mendapatkan lapar dan dahaga. Siapa orang-orang yang puasanya hanya dapat dahaga dan lapar saja? Yaitu orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak meninggalkan hal-hal maksiat seperti berbohong, ghibah artinya menggunjing, atau hasud artinya iri hati, atau fitnah, atau mengadu domba. Orang-orang seperti itu puasanya hanya dapat lapar sama dahaga, nggak dapat pahala. Maka berbohong itu diantara sesuatu yang harus kita hindari saat berpuasa. Meskipun puasa kita tetap sah, tetapi berbohong itu bisa mengurangi pahala orang berpuasa. Begitu ya. Jadi urangi bohong. Makanya saya kalau melek malah bohong, mending tidur daripada melek bohong gitu ya. Ada lagi Mbak Ulfa mungkin pertanyaan dari temennya. Syahratus Sita dari kelas 8B. Syahratus Sita, oke. Apakah sah puasa seorang anak yang belum balik tetapi sudah mumayyiz? Dan pekerjaan yang bagaimana yang membolehkan orang tidak berpuasa dan bisa tidur di hari yang lain selain bulan Ramadan? Oke. Salah satu syarat sahnya ya, syarat sahnya puasa ya, itu syarat wajib puasa itu adalah baligh. Artinya orang yang sudah baligh, suci dari haid dan nifas, dia juga seorang muslim, maka dia wajib berpuasa. Bagaimana dengan hukum mumayyiz? Mumayyiz itu orang yang mendekati baligh. Orang yang mendekati baligh. Jadi antara anak-anak menuju ke baligh. Misalkan perempuan itu tandanya baligh apa, Ul? Kalau perempuan tandanya baligh itu apa? Mengeluarkan darah haid. Kalau laki-laki mimpi basah gitu. Lah, orang-orang mendekati mimpi basah, orang-orang yang mendekati haid itu namanya mumayyiz. Nah, orang yang mumayyiz itu bagaimana hukumnya berpuasa? Menurut sebagian besar ulama, orang yang mumayyiz itu sah puasanya. Sah puasanya meskipun dia belum baligh. Karena tanda orang baligh itu sangat halus. Jadi orang mumayyiz, anak-anak yang sudah mendekati baligh itu boleh untuk berpuasa. Wong yang anak-anak kecil puasa boleh tidak? Boleh gitu, apalagi mumayyiz gitu. Sah apa tidak? Ya sah kalau dia sudah baligh. Kalau belum baligh, pahalanya untuk orang tuanya gitu. Karena orang tuanya yang mendidik, orang tuanya yang merawat gitu. Terus yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana? Apa tadi? Apa pekerjaan yang boleh tidak orang tidak berpuasa gitu ya? Jadi begini, di dalam puasa itu kan ada ketentuan yaitu mampu untuk berpuasa. Ya. Pekerjaan apa? Ya. Tidak ada pekerjaan tertentu yang membolehkan untuk berpuasa. Apa membolehkan untuk tidak berpuasa? Artinya pekerjaan ini boleh tidak berpuasa, pekerjaan ini boleh tidak berpuasa. Tidak. Tetapi pedomannya begini. Orang-orang yang melakukan pekerjaan berat, sekiranya ia tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh ia meninggalkan puasa dan menggantinya di hari yang lain. Pekerjaan berat itu kan macam-macam. Ada yang jadi kuli bangunan, ada yang jadi kuli buruh tani dan buruh pabrik gitu dan seterusnya. Sekiranya dia tidak mampu untuk berpuasa dan bekerjanya memang itu untuk memenuhi kebutuhan wajib keluarganya, maka dia boleh tidak berpuasa namun menggantinya di hari yang lain. Tapi yang perlu harus diingat begini. Misalkan ada orang bekerja di kuli bangunan. Orang kan ada macam-macam. Ada yang mau meskipun kerja berat tetap dia kuat puasa. Ada yang hanya dia memang butuh sekali makan. Pokoknya kalau 3 hari nggak makan 3 kali itu bisa lemas sekali atau mungkin bisa pingsan. Kan bisa juga. Maka bagi orang-orang yang bekerja tapi dia tidak mampu untuk tidak berpuasa, tidak mampu untuk berpuasa karena dia mungkin punya kelainan lambung dan seterusnya, maka boleh dia meninggalkan puasa tapi wajib menggantinya di hari yang lain, artinya mengkodok gitu loh. Jadi harus mengkodok. Nah, hanya saja yang perlu diperhatikan begini,
orang misalkan buruh tani, buruh pabrik atau buruh kerja, itu tetap pagi harinya atau malam harinya tetap niat berpuasa. Jadi pagi harinya terus tidak berangkat kerja sarapan dulu, tidak. Gitu loh. Jadi pagi hari tetap dia sudah niat puasa. Nanti kalau siang hari ternyata dia lemes gak kuat, baru dia makan. Itu artinya orang yang tidak mampu berpuasa. Itu di dalam kitab Nihayatul Zain, juga di dalam kitab Bushrul Karim diterangkan seperti itu. Orang yang bekerja berat boleh meninggalkan puasa, tetapi tetap di awal hari dia harus tetap berpuasa. Nanti kalau ternyata baru jam 10 kok sudah nggak kuat, ya medot. Orang Jawa bilang apa? Medot gitu ya. Nah, jadi begitu penjelasannya. Tidak ada pekerjaan tertentu, tapi pokoknya orang yang ketika bekerja nggak mampu untuk berpuasa, maka boleh meninggalkan puasa dan wajib menggantinya di hari yang lain dengan syarat pekerjaannya itu harus. Karena apa? Kalau saya nggak kerja, terus keluarga saya mau makan apa? Itu kan berarti dia pekerjaannya sangat dibutuhkan. Yang kedua, tetap di pagi hari dia niat berpuasa. Nanti kalau syukur kalau kuat sampai sore, kalau nggak kuat ya medot atau berbuka, kemudian besok menggantinya di hari yang lain. Dan meskipun berbuka jangan ngedeng, gitu. Kerja tani itu terus makan di pinggir jalan itu ya jangan gitu. Masih ada lagi Mas Bintang? Ini ada pertanyaan dari Rizky Nur Hasanah. Iya. Pertanyaannya, sebaiknya sholat tarawih dilaksanakan 23 rakaat atau 11 rakaat? Oh iya. Ya nanti secara jelas mungkin akan ada pertanyaan, tapi begini, 23 rakaat itu berarti 20 tarawih, 3 witir. Yang 11 rakaat berarti 8 tarawih, 3 witir ya. Masing-masing memiliki dasar. Jadi memang sholat tarawih ini ada perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan 20 sama 3, ada yang mengatakan 8 sama 11 gitu loh. Semuanya baik. Yang nggak baik itu yang nggak tarawih gitu loh. Lah, cuman lebih baik mana? Begini. Jadi untuk menentukan lebih baik mana itu pertama harus dilihat dari dalilnya. Dalilnya masing-masing dalil. Jadi yang 23 dalilnya apa, yang 13 dalilnya apa. Kemudian yang kedua dilihat lebih baik mana, lebih utama mana. Dilihat dari sisi banyaknya amal. Karena dalam sebuah kaidah begini, maka aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Apa yang lebih banyak perbuatannya maka akan lebih banyak keutamaannya. Jadi 23 sama 8 itu bisa masing-masing lebih utama. 8 rakaat tapi sholatnya panjang. 20 rakaat pendek. Atau 20 rakaat tapi rakaatnya banyak. Sementara 8. Jadi bisa masing-masing lebih utama. Silakan dipilih mau mengikuti yang 20 atau yang 3. Yang penting sholat tarawih itu dilaksanakan dengan imanan wahtisaban. Artinya dengan dasar iman dan dengan dasar ikhlas gitu loh. Kalau saya 23, karena apa? Saya 23. Kalau besok di akhirat ternyata yang dipakai 8, saya masih punya berapa? Kalau yang dipakai besok 11 berarti saya masih punya 12 gitu loh. Kalau besok yang dipakai 23, saya nggak tombok gitu. Artinya dasarnya semua ada, semua bisa dibenarkan, tinggal kita yakinnya sama yang mana. Yang nggak boleh itu apa? Nggak taraweh. Atau saling menyalahkan, itu nggak boleh. Yang 20 menyalahkan yang 8, yang 8 menyalahkan yang 20 itu nggak boleh. Sudah kita yakinnya mau berapa, boleh. Lanjutnya bagaimana? Ini ada pertanyaan dari Syifa Lailatul Hasanah dari kelas 8A. Mimisan dan gusi berdarah saat puasa batalkah? Mimisan dan gusi berdarah saat puasa batalkah? Ya, tidak membatalkan puasa karena tidak termasuk memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang menuju ke dalam perut. Mimisan itu malah ngeluarin darah gitu ya. Ya. Kemudian gusi berdarah, hanya saja kalau gusi berdarah itu wajib kita berkumur. Ya. Walaupun setelah zuhur tetap wajib berkumur untuk menghilangkan darah itu. Yang penting jangan ditelan gitu. Kalau ditelan jadinya apa? Batal. Jadi mimisan tidak membatalkan puasa, gusi berdarah juga sama selama tidak dimasukkan lagi ke dalam. Jadi misalkan kita giginya kok berdarah kemudian dilek, rasanya asin gitu dah, ya jadi batal gitu loh. Makanya ketika gusi kita berdarah kita wajib membasuhnya. Sama saja ketika kita mimisen, hidung kita juga wajib dibasuh pakai air. Karena apa? Nanti kalau kita sholat kok hidungnya mimisen ya kan nggak sah karena ada darahnya. Sama gusi kita juga tetap harus berkumur
meskipun berkumurnya setelah zuhur. Karena apa? Berkumur setelah zuhur kalau tanpa ada alasan, tanpa suatu sebab, itu hukumnya tidak hukumnya makruh. Makruh itu baiknya tidak dilakukan. Itu penjelasannya. Masih ada lagi atau sudah cukup? Oh ya, alhamdulillah sudah cukup. Dan mari kita tutup pertemuan kita kali ini, pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang ada di studio dan juga bagi teman-teman pemirsa yang ada di rumah. Edisi Mutiara Ramadan pada kesempatan kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama, begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.